Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi ba'di ma'asi al-furuj wa fi hati zina. Fasal menjelaskan tentang maksiat-maksiatnya farji atau kelamin dan mengenai had di dalam berzina atau mengenai hukuman pidana bagi orang yang melakukan perzinahan. Wa min ma'asil farji az-zina. Dan di antara yang pertama yang menjadi maksiatnya kelamin itu melakukan perbuatan berzina. Zina tahu? Melakukan hubungan suami istri atau bahasa lainnya itu duhul atau to'i, tapi nggak pakai pernikahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zunata ya'tuna yaumal qiyamati yastaghilu furujahum naro yu'rafuna bainal khalaiki bibabinatni furujihim yushabuna ala fujuhihim ilan nar fa idza dakhaluha yaksuhum malikun duru'an min narin law wudi'a dir'uzani minha ala jabalin la asbahada Ramadan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pezina, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman ini, bahwa nanti pada hari kiamat akan datang para pezina dalam keadaan kelaminnya menyala dengan nyala api. Semua pezina yang dia belum mendapatkan ampunan dari Allah pada perzinaannya, maka nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan kelaminnya menyala dengan bara api. Kemudian mereka akan dikenali di antara para makhluk dengan sebab baunya busuk
dari kelamin mereka. Jadi penduduk langit, penduduk padang mahsyar akan tahu kalau orang ini adalah orang yang pernah berbuat zina. Kenapa? Dari bau busuknya yang keluar dari kelaminnya ketika berdekatan dengan manusia. Maka manusia menjauh semuanya. Mereka diseret di atas wajah-wajah mereka menuju ke dalam neraka. Ditarik rambutnya, diseret di bawah. Wajahnya diseret menuju ke dalam api nerakanya Allah. Lalu ketika mereka telah memasuki neraka, maka malaikat Malik, penjaga neraka, penguasa neraka, pemimpin neraka akan memakaikan kepada mereka baju kebesaran para pezina. Apa rupanya? Baju besi yang terbuat dari api. Yang seandainya diletakkan baju besi itu di antara baju besi itu diletakkan di antara gunung, maka pasti gunung itu akan hancur dan menjadi debu. Ini sabda Nabi yang langsung berkaitan dengan pezina. Terus masih lanjut, summa yaqulu malikun ma'asyira zananiyah ikwau uyuna zunat bimisamir min narin kama nadharat uyunuhum ilal haram. Kemudian pemimpin neraka malaikat Malik berkata kepada para pezina, wahai sekalian malaikat Zabaniyah, wahai malaikat Zabaniyah. Ini Zabaniyah ini anak buahnya malaikat Malik. Jadi pemimpinnya namanya Malik, anak buahnya yang ngurus namanya Zabaniyah. Diriwayatkan jumlahnya dalam Quran 19 malaikat. Wahai malaikat Zabaniyah, sundutlah, bakarlah oleh kalian semua mata-mata para pezina dengan paku-paku dari api neraka, sebagaimana mereka telah melihat dengan matanya kepada perkara yang haram. Ini ancamannya bagi para pezina. Wa ghullu aydiyahum kama muddat ilal haram. Dan belenggulah tangan-tangan mereka sebagaimana mereka terbiasa menjulurkan tangannya untuk memegang perkara-perkara yang haram. Wa qayyidu arjulahum kama masyad ilal haram. Dan ikatlah kaki-kaki mereka sebagaimana kaki-kaki mereka itu telah dipakai berjalan menuju kepada perkara yang haram. Faya fa'aluna Zabaniyah, maka melakukanlah malaikat Zabaniyah bihim dzalika dzakara dzalika as-Samarqandi fil Jawahir. Kemudian para malaikat Zabaniyah pun melakukan apa yang diperintahkan para malaikat Malik kepada para pezina. Ini betapa dahsyatnya hukumannya atau dosanya orang yang melakukan perzinaan. Ini ancamannya. Ada lagi ancaman yang lainnya, siapa yang berzina maka 40 tahun amalnya luntur, tidak terhitung. Ada lagi dalam hadis yang lainnya tentang bagaimana
bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman dari Nabi bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dijaga oleh Allah dari semua ancaman-ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liwat, yang kedua ada lagi namanya liwat. Liwat itu kalau zina itu lewat depan, kalau ini lewat belakang. Namanya sodomi. Kalau bahasa Arabnya liwat. Yaitu wa huwa ilaju hasyafati au qadriha fi duburin zakarin au unsa. Yaitu memasukkan pucuk zakar, kepala penis, kepala kemaluan, kepalanya aja, nggak usah semua, nggak usah, apalagi semuanya, kepalanya saja dimasukkan atau seukurannya atau yang seukuran dengan kepala. Ya kalau pas kok kepalanya hilang gimana? Bebas dong. Hah? Kan kepalanya masuk, kalau kepalanya hilang bebas. Enggak, atau yang seukuran dengan kepala, sama aja. Artinya walaupun hilang, iya kan ada batangnya kan, dimasukin yang seukuran dengan kepala gitu loh. Intinya ya sama aja. Enggak terus bawa bebas. Punya kepala katanya, enak aja. Maka ke dalam dubur, masuknya ke dalam dubur laki-laki ataupun perempuan, sama. Makanya dalam berita, kalau kamu baca Kama Sutra punya orang kalau punya baca yang punya kita, aturan-aturan hubungan badan yang ditulis ulama kita, itu kamu boleh pakai cara apa saja. Yang penting jangan lewat situ, gitu doang. Mau dari belakang, mau dari depan, mau dari atas, mau dari kanan, kiri, miring, terserah. Yang penting jangan lewat situ. Udah terserah kamu. Saya mah kalau lempeng-lempeng doang kurang enak, Beb. Terserah lu mau kaki di atas, kepala di bawah, aturlah. Sebisa kamu lah. Jadi apa yang jadi permasalahan kalau sampai masuknya salah gitu loh. Caranya nggak ada yang salah, terserah kamu caranya. Yang penting lubangnya jangan salah gitu loh. Lima ruwiya anahu sallallahu alaihi wasallam qala la yandurullahu ila rajulin ata rajulan au imra'atan fid duburi. Allah tidak akan memandang kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki lain atau wanita pada duburnya. Artinya Allah tidak memberinya rahmat. Allah tidak memandang, itu bukan Allah melengos. Lu kira Tuhan kayak ente. Kalau ngelihat ke depan doang gitu, terus bisa melengos. Allah itu tidak bisa tidak memandang kita, gitu loh. Allah itu wajib memandang kita, nggak bisa nggak memandang, kecuali kitanya nggak ada. Baru nggak dipandang, kalau nggak ada barangnya memandang apanya. Kalau kamunya ada, mau kamu bajingan, tengik sekalian, tetap dipandang. Tinggal pandangannya pakai pandangan azab atau pandangan rahmat, gitu aja.
Asal lihat kamu maunya ini azab ini ntar ini, nah, kan beda. Sama lihat kamu masa sayang, oh ini nanti surga, kasih sayang, dirahmati. Ini namanya ainur rahimah, pandangan kasih sayang. Jadi Allah tidak memandang kepada laki-laki yang melakukan sodomi dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Artinya apa? Allah akan mengancam mereka dengan ancaman yang berat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'malu amala qaumi lutin lam yalbath fi qabrihi illa sa'atan wahidatan. Thumma yab'atsullahu ilaihi malakan yashbahul khattafa wa yakhtafuhu birijlaihi wa yatruhuhu fi biladi qaumi Lut wa yuktabu ala jabhatihi ayisun min rahmatillah. Dalam sabda yang lain Nabi bersabda, siapa saja yang meninggal sedangkan ia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, bukan umat, bukan, tapi kaum Nabi Lut itu disuruh dakwah oleh Allah mendatangi kaum-kaum yang suka sodomi. Jadi ini kaumnya, tapi yang mau ikut kepada Nabi Lut namanya umat, jumlahnya sedikit. Nah, yang nggak mau ikut ini namanya kaum yang membangkang. Maka mereka nanti diazab oleh Allah. Apa azabnya? Tempat mereka tinggal itu atapnya dijadikan lantai. Balik. Kalau kok azabnya bentuknya kok tsunami, banjir, gunung, itu bisa lari, Sur. Masih bisa lari. Kalau begini gimana? Mau kemana dia? Udah nggak bergerak aja, udah nggak kemana-mana, udah di situ aja. Udah azab turun, masih kumpul di situ semua, udah dibalik, nah selesai udah. Namanya bersih, nggak ada yang keluar sama sekali, begitu loh. Orang yang meninggal dan dia masih menjadi orang yang berperilaku sebagai perilakunya kaum Nabi Lut, maka ia tidak akan tinggal di dalam kuburnya kecuali hanya sesaat. Enak loh, cepat maksudnya. Tinggalnya cuman sebentar, ke kubur langsung kirim. Tsumma ba'atsallahu ilaihi malakan. Kemudian Allah akan mengutus satu malaikat kepada orang itu. Hai malaikat. Malaikat itu akan menyerupai burung elang. Lalu malaikat itu akan menyambar orang itu dengan kedua cakar kakinya dan melemparkan orang itu di sebagian negeri kaum Nabi Lut. Dia diambil oleh malaikat, dikumpulkan dengan kelompoknya. Jadi azabnya bareng sama azabnya kaum Nabi Lut. Walaupun mereka itu matinya duluan, begitu ada kelompok baru yang masuk, nah ini masuk sini nih. Udah nggak usah milih azab baru maksudnya, ya, tapi sudah ada, tinggal lu ikut aja nih, nah, gabung maksudnya, ikut grup. Ini hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditulis di dahi orang itu, wa yuktabu ala jabhatihi ayisun min rahmatillah. Itu orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Dzakara dzalika Abu Laits As-Samarqandi. Ini diceritakan di dalam kitabnya Abu Laits As-Samarqandi.
Terus ini termasuk dosa besar yaitu zina, kemudian sodomi, ini dosanya dosa apa? Kemaluan. Wa yuhaddu hurrun muhsanun, dan dihukum, diberikan hukuman had orang yang merdeka lagi muhson. In kana mukallafan hurran wajiban lil wad'i fi nikahi sahih. Keadaannya sebagai orang mukallaf, merdeka, lagi orang yang pernah melakukan pernikahan yang sah. Ada orang merdeka, dia seorang yang sudah dewasa, dia sudah mukallaf, dan dia pernah melakukan pernikahan. Entah sedang dalam keadaan pernikahan atau sudah cerai. Berarti sudah pernah nikah. Bukan jajan, bukan. Nikah. Beda ini. Kalau jajan kan belum berstatus maksudnya. Tapi kalau sudah nikah, sudah berstatus, sudah pernah melakukan hubungan yang sah, hubungan yang benar di dalam pernikahan kepada seorang laki-laki ataupun wanita. Ini sama hukumnya laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang merdeka itu enggak laki-laki enggak perempuan, sama siapa aja orang yang merdeka, lagi muhson, dewasa, pernah menikah, maka orang yang pernah demikian zakaron au unsa bizina au liwat, baik itu karena melakukan dosanya itu zina ataupun liwat, birrajmi bilhajari mu'tadilatin, maka hukumannya adalah dengan dirajam atau dilempar dengan batu yang seukuran sedang. Batunya ukuran sedang. Ya mudah-mudahan kepalnya anak kecil. Kalau kepalnya Umar kan repot. Ente yang ngepel segini, Umar yang ngepel segini kecil, Bib. Oh, ente yang ngepel tangan segede jim begitu. Apa ukurannya batunya apa? La bihasoyati khafifatin li alan yatula ta'dzibuhu, bukan dengan kerikil-kerikil yang ringan. Kalau kerikil kan split-split, buat ngecor itu kan segini-gini paling. Kalau pakai itu gimana, Beb? Ya nggak apa-apa, tapi kelamaan matinya. Kan kesian juga, maunya dia harus sekali pukul aja pekak mati gitu kan ya. Tapi ya nggak juga, pakai yang gede banget ya nggak boleh. Terus sekali orang doang yang mukul selesai. Kekecilan, kelamaan. Jadi gimana? Pokoknya ukurannya yang pantas lah, kira-kira setengah jam lah maksudnya. Mati gitu. Atau mau ukur ini matinya mau berapa nih, 1 jam ya, cari batu yang kecilan dikit, 1 jam mati gitu. Kok pengen cepat 10 menit ya ada. Ini batunya jangan yang kegedean dan jangan yang kekecilan. Karena kalau kekecilan maka akan jadinya li'alla yatula ta'dzibuhu, maka akan menjadi lama penyiksaannya, akan tersiksa lebih lama karena akan terus dipukul sampai dia mati. Wala bisakharat li'alla yudafifahu wa yafuta atankilu am maksud. Jangan pula dengan batu yang besar supaya tidak langsung membunuhnya sekaligus, karena akan hilang contoh peringatan bagi yang lain seperti yang dimaksudkan dalam tujuannya mengadakan rajam gitu loh. Tujuannya rajam itu biar jadi peringatan
Orang yang lihat, ngeri banget. Nah, shock terapi. Jadi orang yang lihat itu takut gitu loh. Yang penting jangan kaum Sodom yang lihat. Pindah tempat doang dia mah, di sini nggak aman. Di tempat lain dia. Bukan berhenti, bukan yang begitu-begitu. Apalagi di Indonesia ini sekarang udah mulai mau diresmiin ya. Pernikahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan sejenis, perempuan dengan perempuan nggak bisa sodomi, mau sodomi bagaimana dia? Kalau laki-laki mau sama perempuan ya boleh, mau sama laki-laki lain juga boleh. Ini akan terjadi di hukum tidak dengan batu yang terlalu kecil karena kelamaan matinya, juga tidak terlalu gede karena kecepatan dan hilangnya hikmah peringatan untuk yang lain. Shock terapi orang sekarang bilang. Wa ikhtiyaru ayyakuna ma yurma bihi mil'ul kaf. Dan dengan cara yang terpilih adalah semestinya keadaan batu yang dilemparkan kepada para zina itu sebesar telapak tangan seseorang. Yang mau ngelempar pegang batu sebesar telapaknya. Nah, bukan segini, bukan. Segini mau nggak bisa digenggam. Yang digenggam gitu loh. Jadi sebesar telapak tangannya. Lah iya kan enak. Nggak begini kan, enggak kan kesian. Kalau begini ngelemparnya kan lamaan. Atau begini ngelemparnya mah kecepatan maksudnya. Jadi dilempar dengan batu yang sebesar telapak tangan. Wala yurbatu wala yuqayyadu wa yajibu ayyutaqawwa wa yajibu ayyutawaqqal wajhu. Kemudian ia tidak dalam keadaan diikat tangan dan kakinya dan tidak dijerat pula tubuhnya, dan wajib agar dihindari melempar wajah. Itu sudah dibiarin aja begitu, diputerin sama orang doang sampai nanti mati. Au bil madri ayatin al mustahjir. Atau boleh juga kalau nggak ada batu ya pakai lumpur yang kering, tanah yang sudah membatu. Boleh. Nah, lumpur kayak ente mau ngubur orang itu loh, bikin nanti keringin, itu kan kering mantap gitu kan. Wah, gitu. Ya memang mantap batu sih. Kalau batu mah bocor langsung memang ya. Kalau itu kan ya lumayan lah. Dari belakang itu. Jangan melempar wajahnya. Ini peringatannya demikian. Tapi kalau sudah orang lempar kan bagaimana mau? Lah iyalah, saya mah nggak nuju kepalanya. Pas dilempar dianya ke sini, dianya ke sini kan. Yang lempar beberapa orang kan kena. Tapi tidak boleh punya tujuan untuk melempar wajahnya. Lah, zinanya sama siapa saja. Artinya nggak harus yang punya istri sama yang punya istri, nggak. Pokoknya dia sudah pernah kawin, dia sudah pernah nikah resmi, kemudian dia berzina dengan orang lain. Mau itu sama gadis, mau itu sama pelacur, mau itu sama siapa saja. Yang penting dia posisinya sudah pernah melakukan pernikahan, namanya itu muhson. Zinanya zina muhson.
hatta yamuta, dilempar sampai kapan? Sampai mati. Naam, la rajma alal mautu'i fi duburihi bal hadduhu kahaddil bikri. Ya, memang tidak ada hukuman rajam bagi orang yang disetubuhi di duburnya, di dalam perzinaan sodomi, liwat maksudnya. Bahkan had hukumannya baginya adalah sama dengan hadnya bagi hukumannya seorang perawan. Artinya kalau orang yang sodomi nanti enggak termasuk muhson, maksudnya enggak termasuk zina muhson, tapi termasuknya liwat. Nanti hukumannya kayak siapa? Hukumannya kayak perawan berzina, atau orang yang belum pernah menikah zina, perjaka berzina, begitu loh. Jadi kelihatannya doang statusnya jaka, di KTP doang status, tapi dia sudah pernah melakukan perzinaan, maka yang demikian masih tetap berstatus bukan muhson, kecuali dia sudah pernah melakukan pernikahan, maka terjadi perzinaannya, maka zinanya disebut zina muhson. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan. Kalau tadi hukumnya dirajam, itu muhson. Kalau yang enggak muhson, yang zina biasa, ABG zina, anak-anak kecil zina, yang belum pernah kawin zina, yang mudah-mudahan juga keluarga kita, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukumannya apa? Hukumannya dicambuk 100 kali, cambukan. Waya geri bisanah. Setelah dicambuk, diusir dari kampung, dijauhkan dari kampungnya selama 1 tahun, biar masyarakat lupa. Kalau di situ melulu nanti dianya nggak bisa punya penghidupan, orang lain juga akan jadinya punya dosa yang berkelanjutan, ya ngomongin dia, ya macam-macam lah. Jadi yang terbaik apa? Setelah didera, dicambuk, maka dipindahkan atau diasingkan agar dia tidak kumpul bergaul dengan masyarakat di situ. Umumnya diasingkan, taruh rumah, terus penjara 1 tahun, atau usir, jangan kembali ke kampung itu selama 1 tahun. Ai ila masafatil qasri fama fauqaha in ra'ahul imam, yakni diasingkan ke tempat yang berjarak tempuh qasar, berarti jarak tempuh untuk bisa musafir, berarti jarak tempuhnya sekitar 90 km atau melebihinya jika imam penguasa negeri pada masa itu berpendapat pezina itu harus diasingkan melebihi jarak qasar, maka ya harus mengikuti. Kirim ke Amerika yang jauh sekalian jaraknya, ya harus diikuti, karena yang mutusin ini ulatul amr atau pemimpin atau khalifah pada masa itu, bukan hakim lagi ini. Li'anna Umar gharraba ila Syami wa Utsmana ilal Misra wa Aliyan ilal Basrah.
Nah, sungguhnya pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar, ketika memutuskan masalah ini, beliau pernah mengasingkan seorang pezina yang bukan muhson sampai ke negeri Syam. Kirim ke Syam. Asingkan ke sana. Padahal Syam dari Madinah itu jaraknya berkilo-kilo. Dan juga Sayyidina Utsman pernah juga melakukan demikian, tapi orang tersebut diasingkan sampai ke negeri Mesir. Begitu pula Sayyidina Ali pernah melakukannya dan pergi, diusir, diasingkan sampai ke Basrah, Irak. Fala yakfi taghribuhu ila maduna masafatil qasr. Maka tidak cukup mengasingkannya ke wilayah yang kurang dari jarak tempuh qasr, dianggap belum mencukupi. Makanya saya taruh di tetangga kampung lah, saya kurung di sana, nggak bisa karena dianggap belum memenuhi persyaratan. Wal yakun taghribuhu ila baladin muayyinin fala yursiluhul imam irsalan. Dan mestilah pengasingannya harus ke negeri yang tertentu, maka tidak boleh penguasa mengirimkannya secara lepas, tidak ditentukan tempatnya, nggak boleh. Karena yang nentuin yang menentukan pencambukan itu penguasa. Nanti yang nentuin pengusiran juga penguasa. Nggak boleh. Yes, pokoknya usir aja kemana terserah dia lah. Suruh pilih tempat mana yang dia mau, nggak boleh. Harus ditentukan. Wadzalika lil hurri, maka cambukan 100 kali ini dan diusir ini lil hurri, bagi orang yang merdeka. Wa binisfi dzalika lirraqiqi, dan separuh dari itu apabila bagi seorang budak. Ini ada budak kemudian kok berzina, maka dia akan dihukum 50 kali cambukan. Budaknya budak apa di sini? Budaknya dikatakan budak muba'at. Budak muba'at itu budak yang sudah membuat perjanjian bebas, atau dia sudah separuh bebas. Jadi budaknya sudah part time, maksudnya nggak full time. Jadi separuh bisa bebas, separuh dia masih di tuannya. Jadi waktu tertentu dia sudah boleh pergi, tapi waktu tertentu dia harus balik. Ini budak yang disebut budak apa? Yang sudah membuat perjanjian. Maka budak yang seperti ini dicambuknya 50 kali. Wa yuhaddu khamsina wa yugharrabu nisfa'am, dan dicambuknya 50 kali dan diasingkannya setengah tahun. Kalau yang tadi berapa? Setahun kalau yang tadi. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat ay al-harari minal adab. Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan zina yang keji, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
Artinya wanita yang telah bersuami. Kalau laki-laki namanya muhson, kalau perempuan muhsonat namanya. Wal muradu al jildu li anna rajma qatlun wal qatlu la yantasifu. Pada dalika Asy-Syirbini. Kata Imam Asy-Syirbini, apa yang dimaksud dengan hukuman bagi budak yang berzina dalam ayat itu adalah cambukan. Karena sesungguhnya rajam adalah pembunuhan, dan pembunuhan tidak dapat dibagi dua. Masa ini bagi yang muhson hukumannya mati, kan laki-laki bebas, yang muhson perempuan bebas hukumannya rajam sampai mati. Kalau budak separuhnya, gitu kan? Ya. Nah, kalau dia kena hukuman rajam kok separuhnya, bisa nggak? Dirajam separuh mati gitu. Nggak bisa, berarti nggak ada hukuman rajam bagi budak. Adanya hukumannya apa? Dicambuk separuh dari orang bebas. Kalau orang bebas dicambuknya 100 kali, maka budak dicambuknya 50 kali. Nggak ada di apa? Rajam separuh, nggak ada. Hati-hati nih. Rajam separuh. Rajam separuh gimana? Ini pendapat Imam Asy-Syirbini. Wa minha ay min ma'asil farj. Ini sambungannya lagi. Al-ityanul bahaimi walau milkahu ay sawaun kanat ma'kulatan amla. Di antara maksiat-maksiatnya kelamin yang lainnya, yang ketiga adalah udah kehabisan orang menyetubuhi hewan-hewan miliknya sendiri. Kalau saya sama orang mah kena pasal katanya. Kalau sama orang kena pasal. Jadi gimana? Ya biar ngirit lah, nggak kena pasal. Gua pelihara kambing di rumah, pelihara entok gitu. Kalau bule nggak seneng, senengnya kuda sur. Nah itu baru mantap katanya. Kalau bule, kata mereka, salahnya apa? Salahnya apa? Kan hewan bukan manusia, kan yang dihukum zina sama manusia. Kalau nggak sama manusia kan nggak apa-apa. Ini pendapatnya dia itu yang diurusi itu bukan yang dizinai, bukan yang diurusi itu kamunya. Kamu bukan yang mau dizinai, bukan yang diurusi itu kamunya loh. Kamunya itu memasukkan barang kamu seukuran kepala aja ke situ, itu kamu yang diurusin, kamu, bukan ininya, bukan ininya mau laki-laki mau perempuan nggak urusan, mau hewan kamunya yang berurusan gitu loh, yang memasukkan ini. Kemudian kepada hewan walaupun miliknya sendiri lah, kalau milik orang lain mah tambah masalah lagi dong. Ai sawaun kanat makulatan amla, sama saja keadaan hewan itu hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan. Artinya hewan yang halal maupun hewan yang haram gitu loh. Mau apa saja lah, yang penting ada hewan, ada apa bisa kamu pakai untuk mendatangkan, melampiaskan syahwat, maka ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Wa sahihu fi dzalika at-ta'dziru faqat la haddu.
Dan yang paling sahih pendapat tentang orang yang hubungan sama hewan ini diapain? Oh, bukan dicambuk seperti yang atas, tapi dikonjara, dipenjara, ditakdir. Hukumannya ditetapkan oleh penguasa. Artinya yang mutusin langsung pengadilan penguasa. Hukumannya ini. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laisa 'alal ladzi ya'til bahimata haddun rawahu Nasa'i. Dalam pendapat yang didasarkan perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini sepupunya Rasulullah, ini Abdullah bin Abbas, tidak ada bagi orang yang menyetubuhi binatang itu wajib diterapkan kepadanya had, nggak ada. Tapi nanti cuma diberikan hukuman atau ditentukan penjara setahun, penjara 2 tahun, atau ini yang ngurus nanti hakim dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Artinya nanti mau diusir, mau di apa, itu urusan sama penguasa. Wa mithlu hadza la yaquluhu illa an ta'limi minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hujah semacam ini Sayyidina Ibnu Abbas tidak akan mengatakannya kecuali berdasarkan dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan tafal haddu sabata ta'dziru li'annahu ata maksiyatan la haddan fiha wala kafaratan wala diyatan. Apabila ketiadaannya had, maka menjadi tetap suatu takdir atau hukuman, karena sesungguhnya orang itu telah melakukan satu kemaksiatan yang tidak ada hukuman had padanya dan tidak ada kafaroh dan juga tidak membayar diat. Kafaroh yang enggak, artinya tebusan amal yang harus dilakukan. Diat itu uang untuk membayar tebusan yang enggak bisa, maka tetap ada hukuman yaitu takdir dari pemimpin yang memutuskan dengan syarat-syarat yang berlaku. Wali anna dzalika farjun la tamilu ilaihi nafsu salimatu wala yustaha tab'an. Karena sungguhnya yang disetubui adalah farji atau kelamin yang tidak cenderung kepadanya nafsunya orang yang normal, maka dipastikan tidak disyahwati secara tabiat, gitu loh. Artinya dia enggak syahwat tabiat, itu maksudnya kalau lihat barangnya enggak langsung syahwat, gitu loh. Tapi karena dirinya sudah syahwat, maka lihat apa saja dilampiaskan, gitu maksudnya loh. Lihat bantal ya jadi, lihat jepitan pintu ya jadi, lihat apa aja jadi dah. Urusannya bukan sama barangnya maksudnya, gitu loh. Artinya kalau masa ada sih orang lihat kambing syahwat ada? Oh grogol tempatnya itu mah. Dia lihat kambing kok syahwat, ya grogol tempatnya dong. Ini bukan kambing yang membuat syahwat, bukan, tapi dianya sudah syahwat, kemudian dilampiaskan kepada siapa saja. Wala yuhaddu bihi li'annal hadda innama syurri'a zajiran lima yustaha. Sungguhnya pelaku tidak dihad dengan sebab itu, karena sungguhnya had hanya diberlakukan syariat sebagai pencegah bagi sesuatu yang diinginkan. Makanya nggak dicegah, artinya nggak dicegah itu nggak diberikan suatu hukuman, karena tadi
yang namanya had itu diberlakukan oleh syariat sebagai pencegah atas sesuatu yang diinginkan gitu loh. Jadi keinginannya itu yang nanti akan mendapatkan hukuman. Kamu ingin sama wanita, kamu ingin berzina sama laki-laki, kamu ingin berzina sama hewan. Ini nanti yang kamu inginkan itulah yang apa? Dilihat. Ini yang dinafsui ini siapa gitu loh. Yang disenangi siapa? Oh, yang disenangi istrinya orang. Lah ini masalah. Oh, yang disenangi laki-laki. Oh, ini masalah. Yang disenangi kucing. Yang protes siapa ini? Paling aneh lu. Kok yang disenangi kok kucing? Kalau kucing gimana? Kucing nggak mungkin disenengin, makanya nggak ada hadnya di sini. Nah, adanya apa? Adanya dihukum karena dirinya sendiri yang apa? Melakukan sesuatu karena tidak bisa mengendalikan dirinya, hingga siapa saja akan diambil sebagai alat maksudnya. Ala taro anna syakhsa la yuhaddu bisyurbil bauli bila lima dzakarna. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa seorang tidak diberikan hukuman cambuk setelah dia minum air kencingnya sendiri, pada keterangan yang telah lalu disampaikan oleh Imam Al-Hisni? Lu mabuk pakai air kencing sendiri maunya. Kencing, minum sendiri. Kenapa ini mabuk? Minum apa? Air kencing. Oh ya sudah, masa mau minum air kencing, masa ente mau dihukum? Sama kayak ente mabuk makan durian gitu loh. Makan durian Pak, kebanyakan mabuk Pak. Oh makan durian. Kalau kenapa ini? Oplosan Pak. Wah ini, bawa. Nah, dilihat barangnya apa yang dikonsumsi gitu loh. Ada nanti yang haram dzati, ada haram fi'li. Wa hadza qaulun nason alaihi Syafi'i wa qata'a bihi ba'dhum. Pendapat ini menjadi nas atau ditentukan oleh pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dan telah menetapkan mengenai pendapat ini sebagian ulama-ulama. Walau aulaja fi farjin mayyitatin fala hadda ala rajih. Dan seandainya pun orang itu memasukkan farjinya, zakarnya ke dalam jenazah perempuan, maka tidak dihukum cambuk menurut pendapat yang sahih. Ada orang mati, terus di rumah sakit, terus zinai, terus dimasukkan zakarnya ke situ, maka tidak mendapatkan hukuman cambuk, tapi hukumannya hukuman kriminal gitu loh. Nanti akan diberikan hukuman oleh penguasa, ada hukum sendiri yang enggak masuk hukuman cambuk. Kenapa? Karena melihat apanya? Melihat kepada korbannya. Siapa nih korbannya gitu kan? Kalau korbannya kok yang berkaitan sama syariat, maka baru ada had atau rajam. Li'anna la yustaha tab'an wallahu a'lam, karena sesungguhnya farji jenazah itu tidak diinginkan lagi secara tabiat alami. Artinya secara alami kalau sudah ada orang mati itu ya sudah nggak diinginkan lagi gitu loh. Artinya aneh kalau ada orang kok syahwat kalau lihat orang mati, yang hidup dia nggak syahwat. Begitu mati, oh ini aneh, ini nggak umum ini gitu loh. Maka yang nggak umum ini keluar gitu. Ini mah bukan urusan hukumnya, berarti nggak ikut hukumnya orang
umum, dia aja nggak umum begitu loh. Nanti ada hukuman sendiri yang ditetapkan oleh seorang imam yang masa itu memimpin. Zakara dzalika al-Hisni fi Kifayatil Akhyar. Dituturkan ini di dalam kitabnya Imam Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kemudian yang keempat, di antara perbuatan farji, haramnya farji, kita teruskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wa lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani hilani wa kulli dhi mahabbah ajratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang